Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Nur Fauzi dengan NIM 2309668 dari PGSD 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi landasan pendidikan, yaitu landasan yuridis dari mata kuliah landasan pendidikan kelompok 6. Dari materi ini, yuridis dalam landasan pendidikan itu ada seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pijakan dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional, yaitu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, ketetapan MPR, UU Peraturan Pemerintahan, keputusan Presiden, keputusan Menteri, instruksi Menteri. Di sini ada cita-cita pendidikan, itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional itu, pendidikan itu apa sih? Dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha dan tercerna untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, pendidikan nasional itu dari pasal 1 ayat 2 UU RI nomor 20 tahun 2003. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Selanjutnya itu ada sistem pendidikan nasional. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, itu ada fungsi pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional, strategi pendidikan nasional. Fungsinya itu ada pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional itu ada berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sini ada prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4 ayat 1 sampai 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Itu ada 6, yaitu yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua itu ada pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga itu ada pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat itu ada pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima itu ada pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca,
menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selanjutnya itu ada hak warga negara. Itu ada hak warga negara pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan khusus dan layanan khusus. Itu ada pasal 5 ayat 1 sampai 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama itu ada pendidikan khusus, merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang kedua itu ada pendidikan layanan khusus, merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Ini ada wajib belajar pasal 34 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama itu ada setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Yang kedua, pemerintahan dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Yang ketiga itu ada wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintahan daerah dan masyarakat. Selanjutnya ada jalur, jenjang, dan jenis. Ada dibagi 3 ya. Yang pertama itu jalur pendidikan. Pasal 13 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama itu jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Yang kedua itu pendidikan sebagai dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka atau melalui jarak jauh. Selanjutnya itu ada jenjang pendidikan. Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya itu ada jenis pendidikan. Pasal 15 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Selanjutnya ada kurikulum, hak, kewajiban peserta didik, dan pendidikan serta tenaga kependidikan. Sini ada kurikulum yang pertama, pasal 36 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama ada pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua itu ada kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga itu disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya kurikulum yang kedua itu ada dibagi 2 ya. Yang pertama itu pasal 37 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama itu kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat. Itu ada yang pertama ya, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan sosial alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani, keterampilan, dan muatan lokal. Selanjutnya itu
Yang kedua itu kurikulum pendidikan tinggi, itu terbagi menjadi 3, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Selanjutnya itu ada hak peserta didik. Dari pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak yang pertama mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama diajarkan oleh pendidikan yang seagama. Yang kedua ada pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Yang ketiga mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang keempat mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Yang kelima ada pindah ke program pendidikan pada jalur satuan pendidikan lain yang setara. Yang keenam menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya itu ada kewajiban peserta didik, pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Setiap peserta didik itu berkewajiban. Yang pertama itu menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada pendidik dan tenaga pendidikan. Pasal 1 ayat 5 sampai 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama itu ada tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua itu ada pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya ada peran serta masyarakat dalam pendidikan serta komite sekolah atau madrasah. Yang pertama itu ada dari pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi yang kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengadilan untuk mutu pelayanan pendidikan. Yang kedua itu pasal 55 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua itu penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selanjutnya ada komite sekolah atau madrasah. Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Landasan yuridis dari semua ini, kesimpulannya, landasan yuridis adalah dasar hukum atau prinsip-prinsip hukum yang digunakan sebagai pijakan untuk mengambil keputusan atau tindakan hukum. Kesimpulannya, landasan yuridis adalah fondasi yang sangat penting dalam sistem hukum untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Melalui landasan yuridis, pendidikan dapat diputuskan dan diawasi sesuai dengan undang-undang pendidikan yang berlaku dengan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dan di sini sekian, terima kasih dari saya Dwiki Nur Fauzi. Mohon maaf sebelumnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.